sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Alhamdulillah sudah selesai. Saya menyampaikan di sini bahwa komitmen Bapak Kapolri mengambil langkah tegas terhadap siapapun anggota yang terbukti bersalah, ya, tanpa ada toleransi. Ini merupakan wujud komitmen pimpinan dalam rangka untuk terus memberikan perlindungan, pengayoman yang terbaik kepada masyarakat. Dan juga kita tidak segan-segan melakukan tindakan tegas kepada siapapun yang terbukti bersalah. Rekan media, pada hari ini juga akan disampaikan langsung oleh Kadif Humas terkait hasil putusan sidang. Dan malam ini juga kita tuntaskan. Ya, kita tidak usah menunggu-nunggu sampai besok. Malam ini semuanya kita tuntaskan oleh sidang, administrasi, dan lain sebagainya. Untuk menyingkat waktu, juga saya persilakan Kadif Humas dan proses jalannya sidang juga tadi langsung diawasi oleh Komisioner Kompolnas yang mengikuti jalannya sidang sampai segan tuntas juga. Saya persilakan Pak Kadif Humas untuk menyampaikan hasil putusan sidang. Baik, rekan-rekan media yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Irwasum, Bapak Kadif Propam, Bapak Komisaris Kompolnas dan tim. Pada hari ini, seperti yang disampaikan oleh Bapak Irwasum tadi, telah dilaksanakan sidang kode etik provisi yang merupakan tugas dan tanggung jawab Divisi Propam Polri. Divisi Propam Polri mempunyai tugas salah satunya adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi. Hari ini sudah dilaksanakan mulai dari tadi pagi jam 9 hingga pada saat ini kegiatan sidang sudah selesai dan sidang yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 pukul 9 pagi di ruang sidang di Propam Polri, Gedung TNCC, lantai 2 Mabes Polri, dipimpin oleh Komisi Sidang. Ketua adalah Brigjen Pol Agus Wijayanto, Karwat Prof. Kemudian Wakil Ketua Komisi, Kombes Pol Hengki Wijaya. Kemudian anggota Komisi, Kombes Pol Armaini. Anggota Komisi, Kombes Pol Johannes Pangingutan Sibodo. Anggota Komisi, Kombes Pol Hardiono SIK. Telah melaksanakan kegiatan sidang pada hari ini dengan menghadirkan 13 saksi, dengan 5 orang saksi hadir di Mabes Polri, kemudian 8 orang saksi hadir secara virtual. Pada pelaksanaan sidang berjalan dengan aman dan tertib, lancar, dan tidak ada kendala suatu apapun, dengan terduga pelanggar yang melakukan penembakan terhadap korban atas nama RUA dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Untuk motif saat ini masih dalam pendalaman karena fungsi reskrim juga sedang berjalan prosesnya. Untuk sidang hari ini adalah sidang kode etiknya. Adapun pasal yang dipersangkakan adalah pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang pemberhentian anggota Polri, kemudian pasal 5 ayat 1 huruf B Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri, kemudian pasal 5 ayat 1 huruf L Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Kemudian yang keempat, pasal 8 huruf C, angka 1 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Pasal 10 ayat 1 huruf D, Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Kemudian yang keenam, pasal 13 huruf M Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik dan Komisi Kode Etik Polri memutuskan sidang KKEP dengan sanksi etika, yaitu
perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Dan atas putusan tersebut, yang bersangkutan tidak mengajukan banding atau dengan kata lain menerima putusan tersebut. Itu sebagai gambaran putusan sidang pada hari ini, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan buat rekan-rekan media dan masyarakat sekalian. Yang utamanya bahwa tadi sudah disampaikan oleh Bapak Irwasum, ini adalah bentuk komitmen Polri bahwa siapapun itu yang melanggar peraturan pasti akan tindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kompolnas mau menyampaikan, silakan Pak. Izin Pak Irwasum, Pak Kadif Humas, dan Pak Kadif Propam, kami dari Komisi Kepolisian Nasional kembali kami mengucapkan turut berduka, turut belasungkawa atas cobaan yang menimpa Polri, terutama Polda Sumbar, Polres Solo Selatan, sudah kehilangan salah satu putra terbaik. Semoga ini menjadi hikmah kita di kemudian hari. Di tengah-tengah Polri sedang fokus besok melaksanakan pengamanan pilkada dan netralitas. Kemudian lebih lanjut, kemarin lusa dan kemarin kami sudah ke Polda Sumbar, Padang, dan ke Polres Solo Selatan untuk melihat langsung seperti apa mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar terhadap kasus penembakan yang disangkakan pasal 340 KHP dan 338 KUHP, kemudian proses sidang kode etik. Kode etik ini juga merupakan hukuman kepada yang bersangkutan karena yang bersangkutan AKP Dadang merupakan anggota Polri aktif dan dilaksanakan di Mabes Polri. Rekan-rekan sudah bisa melihat hasilnya tadi langsung dari Pak Kadif Humas. Kemudian hasil kami kemarin ke sana, kami selaku pengawas fungsional Polri hanya ingin memastikan apakah memang sudah betul proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan, dan kami melihat sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana perkara sedang berproses. Kemudian satu lagi yaitu proses penindakan penyidikan tindak pidana yang diawali oleh almarhum Kasat Reskrim Polres Solo Selatan, ini sekarang sudah diambil alih ke Polda Sumbar. Kami lihat sudah berjalan dengan baik. Sementara barang bukti tersangka ini sudah diambil alih oleh Polda Sumbar, Direktorat Reserse Kriminal Umum. Kemudian kami juga melihat bahwasanya kita harus tetap memberikan semangat, dukungan. Kemarin kami sampaikan kepada masyarakat di Sumatera Barat, di Kabupaten Solo Selatan, tetap kita harus mengacu bahwa besok ini kita melaksanakan pengamanan pilkada serentak dan netralitas. Jadi itu hasil pengamatan kami. Kemudian untuk selanjutnya masalah motif seperti yang tadi sudah disampaikan, kami mengajak kepada rekan-rekan untuk bisa mengikuti dengan seksama setiap perkembangan yang berlaku. Dalam persidangan nanti akan kita lihat bagaimana sebenarnya cerita atau alur yang sebenarnya terjadi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.